Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Yunani, NIM B2206247. Di sini saya akan membahas mengenai kasus hipotermia dan hipertermia pada neonatal. Dosen pengampu Ibu Kasmayani SSTM. Prinsip dasar hipotermia. Suhu normal pada neonatus berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius pada suhu ketiak. Gejala awal hipotermia apabila suhu kurang dari 36 derajat Celcius atau kedua kaki dan tangan teraba dingin. Lalu untuk mekanismenya, kehilangan panas pada bayi yaitu ada radiasi merupakan objek dari panas bayi. Contohnya timbangan bayi dingin tanpa alas. Lalu evaporasi dikarenakan penguapan cairan melekat pada kulit, contoh air ketuban pada tubuh bayi baru lahir tidak segera dikeringkan. Lalu ada konduksi itu merupakan panas tubuh diambil oleh suatu permukaan yang melekat di tubuh. Contohnya pakaian bayi yang basah tidak cepat diganti. Berikutnya ada konveksi, yaitu penguapan dari tubuh ke udara. Contohnya angin di sekitar tubuh bayi. Anamnesis, apabila bayi terpapar suhu lingkungan yang rendah dan waktu timbulnya kurang dari 2 hari. Pemeriksaannya yaitu suhu tubuh 32 derajat Celcius sampai 36,4 derajat Celcius, gangguan nafas, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, bayi malas minum, dan letargi. Klarifikasinya yaitu merupakan hipotermia sedang. Anamnesis berikutnya yaitu bayi terpapar suhu lingkungan yang rendah. Waktu timbulnya kurang dari 2 hari. Pemeriksaannya suhu tubuh kurang dari 32 derajat Celcius. Tanda lain hipotermia sedang, kulit teraba keras, napas pelan dan dalam. Klarifikasinya merupakan hipotermia berat. Anamnesis berikutnya yang ketiga yaitu tidak terpapar dengan dingin atau panas yang berlebihan. Pemeriksaannya suhu tubuh berfluktuasi antara 36 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius meskipun berada di suhu lingkungan yang stabil. Fluktuasi sesudah periode suhu stabil. Untuk klarifikasinya, suhu tubuh tidak stabil. Dilihat dugaan sepsis. Prinsip dasar hipotermia. Lingkungan yang terlalu panas juga berbahaya bagi bayi. Keadaan ini terjadi apabila bayi diletakkan dengan sumber panas dalam ruangan yang udaranya panas, terlalu banyak pakaian dan selimut. Penilaian hipertermia. Gejala hipertermia pada bayi baru lahir yaitu suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius. Fluktuasi nafas lebih dari 60 kali per menit. Tanda-tanda dehidrasi yaitu berat badan menurun, turgor kurit kurang, jumlah urin berkurang. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rujukan. Yang pertama, berfungsinya mekanisme rujukan dari tingkat masyarakat dan puskesmas hingga rumah sakit tanpa rujukan. Yang kedua, adanya komunikasi dua arah antara yang merujuk dan tempat rujukan. Yang ketiga, tersedianya tenaga kesehatan yang mampu terampil dan siaga selama 24 jam. Yang keempat, tersedianya alat kesehatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan di tempat yang merujuk dan tempat rujukan. Yang kelima, terjadinya sarana, angkutan atau transportasi selama 24 jam. Bagi keluarga tidak mampu, tersedia dukungan dana dan transport perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Yang ketujuh, tersedianya dana intensif bagi petugas kesehatan yang siaga 24 jam. Tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan rujukan. Yang pertama, persiapan rujukan yang memadai. Yang kedua, penerangan kepada orang tua atau keluarga mengenai penyakit yang ditemukan atau diduga. Yang ketiga, izin rujukan atau tindakan lain yang akan dilakukan. Yang keempat, memberikan identifikasi data seperti riwayat kehamilan, kelahiran, dan penyakit yang ada, yang sudah dilakukan dan yang mungkin diperlukan, seperti contoh hasil laboratorium, foto ronsen, dan contoh darah ibu.
Yang kelima yaitu stabilisasi keadaan vital bayi baru lahir selama perjalanan ke tempat rujukan. Lalu yang keenam, pembinaan kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan. Yang ketujuh, bentuk kegiatan, telaah audit maternal, konsultasi dokter spesialis. Yang ketujuh, penerapan prosedur tetap, protokol, pelayanan esensial dan tata laksana penyakit pada neonatus di setiap jenjang pelayanan kesehatan. Indikasi rujukan. Indikasi rujukan harus sudah mulai diperkirakan sejak bayi masih dalam kandungan. Oleh karena tindakan dan penanganan kehamilan risiko tinggi maupun tindakan yang penanganan penyulit atau komplikasi persalinan yang kurang memadai akan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Kondisi atau tanda-tanda yang merupakan indikasi rujukan bayi baru lahir dengan hipotermia atau hipotermia yaitu bayi tidak mau minum ASI, tangan dan kaki teraba dingin, terkadang bayi sampai kejang. Prosedur pelaksanaan rujukan. Stabilisasi kondisi bayi pada saat transportasi. Sebelum bayi dirujuk, diperlukan stabilisasi keadaan umum bayi dengan tujuan agar kondisi bayi tidak bertambah berat dan meninggal saat di jalan. Stabilisasi pada bayi hipotermia. Suhu tubuh bayi dipertahankan agar tetap hangat dalam batasan normal 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius dengan menggunakan termometer. Kemudian bila suhu tubuh bayi dingin, bisa menggunakan selimut atau kain untuk memberikan kehangatan. Yang berikutnya yaitu bayi harus diberi ASI sedikit demi sedikit sesering mungkin agar tidak terjadi hipoglikemi. Stabilisasi pada bayi hipertermia. Yang pertama yaitu bayi dipindahkan ke ruangan yang sejuk dengan suhu kamar sekitar 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Suhu tubuh bayi dipertahankan dalam batas normal dengan menyatakan tubuh dengan kain basah. Jangan menggunakan air es. Lalu yang ketiga yaitu berikan cairan dextrose atau NaCl 1:4 secara intravena sampai dehidrasi teratasi. Yang berikutnya berikan antibiotik apabila ada infeksi. Lalu ada hubungan kerjasama antara petugas yang merujuk dan petugas di tempat rujukan. Selama bayi dalam perjalanan, petugas yang merujuk perlu berhubungan petugas di tempat rujukan yang mempunyai informasi mengenai kondisi bayi. Yang berikutnya, dengan adanya informasi tersebut, petugas di tempat rujukan mempunyai cukup waktu untuk menyiapkan segala kebutuhannya sehingga kasus rujukan langsung dapat ditangani. Keluarga atau petugas kesehatan yang mendampingi bayi harus menyerahkan surat atau kartu rujukan, melengkapi identitas dan keterangan mengenai penyakit serta melaporkan keadaan penderita selama dalam perjalanan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rujukan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rujukan dilaksanakan oleh pengelola dari jenjang administrasi yang lebih tinggi dengan menggunakan instrumen kuesioner. Demikian kasus dan penanganan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.